Selamat pagi, Pak Arif dan teman-teman yang menonton video ini. Pada pagi ini kita akan mempresentasikan mengenai proyek statistika kami. Kelompok kami beranggotakan Yusafat Krisatya, Syada Augustia, dan Devi Kisia. Oke. Proyek statistika kami mengambil tentang permasalahan yang dihadapi oleh pelajar dalam pembelajaran jarak jauh dan dalam pembayaran biaya pendidikan akibat pengaruh dari pandemi COVID-19. Dengan pendahuluan. Latar belakang kami adanya virus corona yang berdampak pada dunia pendidikan. Virus corona menyebabkan beberapa sektor mengalami penurunan. Salah satunya sektor perekonomian. Sektor perekonomian memiliki peran yang penting untuk keberlangsungan hidup tiap individu. Yang menjadi topik utama dalam proyek statistika ini adalah pengaruh perekonomian terhadap bidang pendidikan. Penurunan sektor perekonomian memberi dampak yang besar perihal pembayaran biaya sekolah. Sehingga dalam proyek ini, kelompok akan meneliti bagaimana korelasi antara penurunan perekonomian yang disebabkan oleh pandemi dengan pembayaran uang sekolah. Diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai dinamika yang terjadi di ruang pendidikan. Kemudian kita lanjut mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah di sini kita jabarkan menjadi dua. Yang pertama, adakah pengaruh pandemi COVID-19 terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pelajar dalam pembelajaran jarak jauh atau daring? Yang kedua, apakah ada kendala yang dihadapi oleh pelajar dalam pembayaran biaya pendidikan ketika masa pandemi saat ini? Dan lanjut untuk tujuan penelitian. Tujuan penelitian terdapat dua tujuan penelitian. Yang pertama, diharapkan dapat menjelaskan permasalahan pelajar yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 terhadap pembelajaran jarak jauh atau daring. Yang kedua, diharapkan dapat menjelaskan mengenai permasalahan pelajar yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 dalam membayar biaya pendidikan. Untuk manfaat, ada manfaat secara metodologis dan secara sosial. Secara metodologis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban bahwa kebanyakan pelajar pada masa pandemi ini mempunyai dua permasalahan utama yang dihadapi, yaitu permasalahan terhadap pembelajaran daring atau PJJ dan kendala dalam pembayaran biaya pendidikan. Yang kedua, secara sosial, penelitian ini memberikan manfaat kepada pembaca dan masyarakat bahwa kondisi finansial keluarga pelajar mungkin bisa saja sedang mengalami kendala akibat keadaan pandemi COVID-19. Jadi, secara tidak langsung juga menghambat pelajar dalam membayar biaya pendidikan yang mahal, sehingga adanya ketergangguan dalam pembiayaan. Lalu yang kedua, dari kondisi finansial atau perekonomian keluarga yang terganggu, bisa juga berdampak pada permasalahan pembelajaran jarak jauh. Dilanjut dengan Yos. Oke, untuk selanjutnya adalah rencana pengolahan data. Yang pertama, kelompok ini menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Untuk sumber data primer penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan kuesioner melalui Google Form. Jenis penelitian untuk proyek ini menggunakan teknik pengumpulan survei cross-seksional, di mana data dikumpulkan dari sampel dari populasi yang telah ditentukan. Informasi data dikumpulkan pada waktu tertentu. Sumber data sekunder dikumpulkan dari jurnal-jurnal, surat kabar, fenomena sosial, serta beberapa artikel dan internet, serta fenomena sosial yang sedang terjadi saat ini.
Untuk penelitian ini, kelompok menggunakan dua jenis variabel utama, X dan Y. Untuk variabel X dibagi menjadi X1 dan X2, di mana X1 itu adalah permasalahan dalam pembelajaran jarak jauh, dan X2 adalah permasalahan dalam pembayaran biaya pendidikan, dan yang variabel Y adalah pengaruh pandemi COVID-19. Pengolahan data dilakukan menggunakan analisis teknik korelasi ganda. Selanjutnya adalah analisis data, deskripsi data. Untuk responden yang mengisikan kuesioner ini, mayoritas didominasi oleh kaum perempuan dengan frekuensi 38 dengan persentase 61,3%. Sedangkan laki-laki frekuensinya 24 dan persentase 38,7% dengan total keseluruhan 62 dan persentase 100%. Selanjutnya dari segi usia. Dari segi usia, rata-rata responden mengisikan adalah berumur 20 hingga 24 tahun dengan frekuensi 29 dan persentase 46,8%. Dari total 62 dan persentase 100%. Lanjut, dari segi pendidikan, dari segi jenjang pendidikan, terdapat 7 responden yang berasal dari SMP, 5 responden dari SMA, dan 50 responden dari perguruan tinggi. Untuk persentasenya adalah SMP itu 11,3%, SMA itu 8,1%, dan perguruan tinggi 80,6%, dengan jumlah frekuensi 62 dari total persentase 100%. Yuk lanjut. Selanjutnya pembahasan akan dibahas oleh Devi. Silakan Devi. Oke. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis kami, digunakan rumus korelasi parsial dengan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama yaitu RYX1 yaitu adalah korelasi produk momen Y dengan X1 dengan rumus sebagai berikut. Kemudian didapatkan hasil min 0,52 sekian. Yang kedua adalah RYX2 yaitu korelasi produk momen X dengan X2 dengan rumus sebagai berikut dan didapatkan hasil sebesar 0,400 sekian. Kemudian untuk RYX1 dan X2-nya yaitu korelasi antara X1 dengan X2 bersama-sama dengan Y dengan rumus sebagai berikut, didapatkan hasil sebesar 0,58 sekian. Yang selanjutnya dari perhitungan tadi didapatkan F hitung sebesar min 58,74 sekian, kemudian dengan F tabel 3,15 dan koefisien determinasi sebesar 0,341 sekian. Dengan demikian F hitung sebesar 58,7 lebih besar dari F tabel yaitu 3,15. Maka H0 ditolak dan HA diterima sehingga bersifat signifikan dengan nilai koefisien determinan sebesar 0,341. Berdasarkan analisis dan perhitungan di atas, di antara ketiga variabel yang ada memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, di mana variabel independen dan dependen memiliki korelasi satu dengan yang lainnya. Dari variabel Y yaitu pandemi COVID-19, memiliki pengaruh dengan variabel X1, yaitu permasalahan PJJ. Kedua variabel saling berkorelasi dikarenakan pembatasan ruang gerak dan kebijakan dari pemerintah. Kemudian,
Untuk variabel X2, yaitu pendidikan, antara pandemi dan pendidikan memiliki korelasi salah satunya dalam hal pembayaran uang pendidikan. Dalam pendidikan dapat diperoleh hasil F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dikarenakan koefisien pada analisis memiliki hasil negatif, maka terdapat hubungan satu arah. Dengan kata lain bahwa apabila variabel X naik, maka variabel Y turun. Begitu juga sebaliknya, jika variabel Y naik, maka variabel X turun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih.